Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidi wa habibi rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat menyambung kebaikan, menambah pahala kita, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkenan mengekalkan segala kebaikan yang telah kita lakukan dan kita dijadikan orang-orang yang mengakhiri kehidupan ini dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah. Imam Ibnu Majah dalam sunannya, sedangkan Imam Ahmad dalam musnadnya. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulihi." Kalau seandainya dan sesungguhnya kalian itu melakukan tawakal, sebenar-benar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, la razaqakum kama yarzuqut tayra. Niscaya Allah Subhanahu wa taala pasti. Rasulullah menggunakan kata lamut taukid. Artinya lam yang menandakan penekanan. Artinya lam yang menunjukkan bahwasanya Allah serius terhadap hal ini. Penekanan, kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan kalian rezeki kama yarzuqut tayra, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada burung. Bagaimana burung menjemput rezekinya? Taghdu khimasan. Taghdu ini artinya pergi. Khimasan dalam keadaan perut kosong. Wataruhu bitanan, dan dia akan kembali ke sarangnya dalam keadaan bitanan, kenyang. Pergi kosong, pulang kenyang. Ada nggak orang pergi kenyang, pulang kosong? Ada. Atau pergi kosong, pulang kosong? Ada? Itu yang salah itu. Di sini Rasulullah mengatakan pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian rezeki sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kepada seekor burung. Burung tersebut berangkat kosong, pulang kenyang. Baik. Di sini kita ingin belajar tawakal. Rasulullah kan menyebutkan burung. Dan Rasulullah di sini tidak menyebutkan burung jenis apa. Murai batu nggak ada, beo nggak ada juga, elang nggak ada, yang penting burung. Jangan ditanya nanti Ustaz, kira-kira Rasulullah itu menyebutkan burung jenis apa ya? Nggak usah ditanya, Ustadznya pun nggak tahu. Tidak disebutkan burung. Di sini kita ingin belajar tawakal yang sesungguhnya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan haqqa tawakkulihi. Tawakal yang sebenar-benar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasulullah menyebutkan kata haqqa tawakkulihi, tawakal yang sebenarnya? Karena pasti ada orang yang salah memahami tawakal. Kita kan sering mendengar tawakal. Tawakal itu ketika difahami dengan baik, dia itu tidak terpisah dengan ikhtiar. Sedangkan tawakal yang terpisah dengan ikhtiar, ikhtiar itu apa? Usaha.
Sedangkan tawakal yang terpisah dengan ikhtiar atau usaha seseorang itu bukan tawakal, namanya tawakul. Bedakan tawakal dengan tawakul. Kalau tawakal, dia yakin tapi dia bergerak. Hatinya yakin tapi langkahnya tetap bergerak. Sedangkan tawakul, dia yakin tapi dia tidak mau sama sekali bergerak. Itu bedanya antara tawakal dengan tawakul. Kalau dalam bahasa Arab tawakal itu sebenarnya maknanya tawakkala yatawakkalu, tawakkal itu perintah. Sedangkan bahasa Arab makna tawakal itu at-tawakkulu. Apa? At-tawakkulu. Pakai tasydid di kaf. Jadi tawakkulun artinya tawakal. Itu yang benar. Tapi kalau yang salah, tawakul tidak pakai tasydid di kafnya tapi pakai alif. Bedakan antara tawakkulun artinya tawakal yang benar. Kalau tawakul itu tawakal yang salah. Dia hanya yakin tapi nggak mau bergerak sama sekali. Oke, di sini Rasulullah mengatakan, coba perhatikan poinnya ini ada 3. Pertama, titik awalnya. Kan Rasulullah mengatakan seandainya kalian bertawakal dengan sesungguhnya, niscaya Allah akan memberi rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung. Pergi pagi perutnya kosong, pulang sore perutnya kenyang. Poinnya atau starting poinnya itu di titik awalnya adalah rasa butuh dan niat untuk mendapatkan rezeki. Itu poinnya, poin 1. Poin 2, dia berikhtiar. Apa ikhtiarnya? Berangkat pagi. Artinya dia keluar dari sarangnya, mengepakkan sayapnya, dan dia tidak pernah tahu. Ya, tanpa ada jaminan, bergerak tanpa jaminan hasil, tapi yakin dengan jaminan Allah. Karena burung itu tidak pernah tahu. Kalau saya berangkat kira-kira nanti saya dapat berapa ya? Di mana ya? Apakah saya dapat memberikan kepada anak-anak saya, kepada pasangan saya? Dia tidak pernah tahu. Jaminan hasil tidak ada. Tapi Allah perintahkan kepada makhluk Allah untuk bergerak. Gerak saja dulu. Ikhtiar saja dulu. Masalah hasil itu Allah yang menentukan. Ketika dia bergerak pada poin B, berikhtiar, ketika dia pulang, dia sudah mendapatkan hasil. Apa hasilnya? Perutnya kenyang. Kira-kira di dunia ini ada nggak orang yang wafat dalam keadaan lapar? Ada. Ada nggak? Banyak. Ya, banyak. Apakah orang-orang yang wafat dalam kelaparan tersebut Allah tidak memberikan rezeki? Wafat dalam keadaan lapar. Apakah orang yang wafat tersebut tidak mendapatkan rezeki? Bukankah Allah Subhanahu wa taala pada surah Hud mengatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu dabbah pun di muka bumi ini kecuali rezekinya itu telah ditanggung dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah dengar ayatnya kan? Tidak ada satu dabbah. Dabbah itu artinya adalah makhluk Allah yang bergerak. Kenapa Allah gunakan kata dabbah? Sedangkan dabbah itu makhluk Allah yang bergerak. Karena Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki pada ayat tersebut adalah makhluknya yang bergerak. Bukan makhluknya yang diam. Ustadz, tapi kan orang-orang kelaparan tersebut mereka sudah berjuang, Ustadz. Sudah berjuang, tapi mereka wafat dalam keadaan lapar.
Apakah mereka tidak mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala? Ternyata rezeki tersebut tidak hanya difahami dan dipandang yang bersifat materi saja. Jadi salah seorang sahabat, saya lupa lagi namanya siapa, ketika itu sedang menjelaskan tentang beberapa ayat Al-Quran. Kemudian tiba-tiba salah seorang pengemis masuk. Dia tidak pakai sendal, pakaiannya sangat lusuh. Kemudian dia menunjuk kepada salah seorang sahabat tersebut. Wahai Anda, katanya. Ketika Anda menjelaskan tentang rezeki Allah Subhanahu wa taala tersebut, Anda lihat saya. Apakah Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban kepada saya terhadap keadaan yang Anda lihat di depan mata Anda ini? Kemudian sahabat tersebut bertanya, bukankah sebelum Anda masuk ke sini, Anda meminum satu tegukan air? Karena sahabat ini melihat gerak-gerik salah seorang pengemis itu ketika masuk ke masjid, dia minum air. Oke. Bukankah Anda sekarang ini berteduh dan Anda tidak terkena terik matahari? Benar. Tegukan yang Anda minum tersebut, berteduhnya Anda dari terik matahari tersebut adalah rezeki dari Allah yang Allah juga nanti akan minta pertanggungjawaban kepada Anda. Ya. Karena tanpa sadar kita itu melihat rezeki itu hanya bersifat materi. Ketenangan itu rezeki. Pasangan yang baik itu rezeki. Anak yang soleh itu rezeki. Tetangga yang baik itu rezeki. Karena rezeki tidak hanya terbatas kepada materi. Tidak terbatas hanya kepada materi. Nah, di sini definisi tawakal menurut Ibnu Rajab Al-Hambali, tawakal itu adalah menyandarkan hati sepenuhnya kepada Allah dalam mendatangkan manfaat dan modal mudarat disertai keyakinan bahwa hanya Allah yang mampu melakukannya. Oke. Tapi di sini menarik, Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Al-Iman wal Hayatu, beliau dengan tegas mengatakan ikhtiar adalah kewajiban anggota badan. Sedangkan tawakal adalah kewajiban hati. Meninggalkan salah satu adalah cacat dalam beragama. Ikhtiar itu kewajiban anggota badan kita. Kita harus bergerak. Akan tetapi pergerakan kita itu tidak boleh dikosongkan dari namanya tawakal. Kenapa? Kalau seseorang hanya mengandalkan ikhtiar, hanya mengandalkan kekuatannya saja, tanpa dia melihat bahwasanya ada campur tangan Allah di situ, yang muncul nanti adalah kesombongan. Dia akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang disebut dengan qadariyah. Apa itu qadariyah? Mereka mengatakan bahwasanya segala apa yang kita lakukan ini Allah enggak ikut campur. Allah belum tahu terhadap sesuatu sebelum sesuatu itu terjadi. Jadi kita, kata mereka, berhak mengubah apapun. Tidak ada campur tangan Allah di situ. Makanya kita ini bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Makanya kalau misalkan kita ingin seperti ini, itu pilihan kita dan lain sebagainya. Itu namanya qadariyah. Ada namanya jabariyah. Jabariyah itu mereka menganggap diri mereka itu seperti wayang. Tidak punya kehendak. Tidak punya kehendak. Karena kita ini ya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sesuatu. Makanya nanti orang-orang seperti ini ketika Allah tuntut mereka, ketika mereka melakukan kesalahan, mereka akan menuntut balik Allah. Kenapa? Kenapa saya dihukum? Saya tidak diberi pilihan. Kenapa saya dimasukkan ke dalam neraka sedangkan neraka tersebut telah ditentukan untuk saya? Ini tidak adil. Apalagi ketika mereka menemukan hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah mengatakan tidak ada satupun di antara kalian
kecuali surga atau neraka telah ditentukan untuknya. Maka orang Jabariyah ini akan salah paham. Mereka akan mengatakan bahwasanya udah ditentukan. Giat pun kita beramal, sholat subuh pun kita di Masjid Al-Muhajirin, dengar kajian pun kita pada minggu pertama. Kalau misalkan sudah ditentukan di neraka, sama saja kata mereka. Kalau memang kita sudah ditentukan di surga, santai-santai saja masuk surga. Nggak usah terlalu, kata mereka ya, bukan kata saya, nggak usah terlalu seriuslah menghadapi kehidupan ini. Udah ditentukan, udah jalan saja gitu. Dipaksa seolah-olah. Seolah-olah kita ini adalah wayang, ada dalang yang wayang tersebut tidak memiliki keinginan. Makanya dengan tegas Al-Imam Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengatakan, ikhtiar itu adalah kewajiban anggota badan Anda. Dan tawakal adalah kewajiban hati. Nah, di sini kita umpamakan di depan saya ini ada satu botol air mineral. Di hadapan saya satu botol air mineral ini, kira-kira ada berapa pilihan yang akan saya lakukan terhadap botol minuman ini. Katakan saja ini baru. Kenapa saya tidak buat ada labelnya? Karena belum ada yang endorse. Ya kita anggap saja ini baru, belum dibuka sama sekali, meskipun di sini udah ada yang minum gitu ya, anggap. Ketika misalkan di hadapan saya ada botol seperti ini, kira-kira ada berapa pilihan di hadapan saya? Kan bicara masalah minum jadinya haus di sini ya. Ada berapa pilihan? Satu. Apa pilihannya? Minum. Oke, itu satu. Yang kedua? Yang kedua? Hah? Yang kedua, ayo semangat Bapak. Kita udah selesai sholat subuh, bentar lagi kita makan kok. Yang kedua? Apa Bu? Dibuang. Oke, yang kedua dibuang. Yang ketiga? Dibiarkan saja. Yang keempat? Ngasih kepada orang. Yang kelima? Dibawa pulang bisa. Oke, yang keenam? Dijual. Yang ketujuh? Dan seterusnya. Artinya pilihannya banyak nggak? Banyak nggak? Pilihannya itu banyak. Dan terhadap sesuatu yang ada di hadapan kita ini dihadapkan ke berbagai pilihan dan itu dipilihkan kepada kita dan kita yang menentukan. Tapi apapun yang kita pilih, Allah itu sudah tahu. Bukan Allah paksa. Bukan Allah paksa. Kenapa Allah tidak memaksa? Karena disitulah nanti Allah akan menuntut seseorang terhadap pilihannya. Paham gak sampai sini? Allah itu tidak akan menuntut terhadap sesuatu yang kita tidak memilih di situ. Contoh, kita terlahir kapan dan di mana, itu tidak akan Allah tuntut. Kita dilahirkan dari orang tua siapa, kita tidak dituntut. Kita terlahir di negara mana, tidak dituntut. Bapak semua kalau misalkan minta dilahirkan, kira-kira di negara mana lah? Kira-kira di negara mana? Bapak kalau pengen diminta ada request, pengen lahir di negara mana? Mbak? Masa di Israel? Kacau. Negara mana? Brunei kayaknya, bukan?
atau di Qatar, atau di mana. Kita itu tidak memiliki pilihan untuk itu. Allah pilihkan untuk kita dan Allah tidak akan pernah menuntut tentang itu. Yang Allah akan minta pertanggungjawaban terhadap sesuatu yang kita bisa pilih. Contoh, azan. Kita mau sholat atau tidak, itu pilihan kita. Ketika masuk bulan Ramadan kita mau berpuasa atau tidak, itu pilihan kita. Segala pilihan yang bisa kita pilih, di situ Allah akan tuntut. Akan tetapi apapun yang kita pilih itu Allah sudah tahu. Ustadz, kenapa? Allah sudah tahu berarti Allah paksa. Bukan Allah paksa. Tapi adanya perbedaan antara pengetahuan kita dengan pengetahuan Allah. Kalau pengetahuan kita ini, sering saya ulang, terikat dengan dimensi waktu. Kita ini tidak akan pernah terlepas dari dimensi waktu. Kita tahu yang telah terjadi dan yang sedang terjadi. Yang akan terjadi kita tidak pernah tahu. Itulah makhluk Allah yang terikat dengan waktu. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah pengetahuannya itu terikat dengan waktu. Karena apa? Karena Allah lah yang menciptakan waktu itu. Jadi nggak berlaku bagi Allah untuk pengetahuan Allah itu waktu. Makanya Allah tahu si hambanya itu nanti akan seperti ini. Akan dia berdoa kepada Allah, bersedekah, kemudian melakukan kebaikan, ujung-ujungnya masuk surga. Allah tahu. Kenapa Allah tahu? Allah tidak terikat dengan waktu. Makanya Rasulullah mengatakan tidak ada satupun di antara kalian maknanya kecuali Allah sudah tahu ujungnya di mana. Meskipun orang salah paham terhadap hadis ini mengatakan wah kita udah ditetapkan. Rajin-rajin pun kalau nanti ujung-ujungnya neraka ya sama saja. Ya, kalau misalkan ujungnya surga, slow sajalah, dinikmati saja dunia ini. Kata-kata mereka. Padahal semua itu ada ikhtiar dari kita, Allah tahu bukan Allah paksa. Nah, jadi inilah pilihan yang akan diminta pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini saya buka jawabannya. Meminumnya, membiarkannya, memberikannya kepada orang lain, membuangnya, menjualnya, mengabaikannya. Kalau tadi ada satu, membawa pulang. Ya. Nah, dan lain sebagainya. Apa hikmah? Kalau misalkan kita tanya takdir kita tentang rezeki atau apapun itu bisa berubah nggak? Bisa. Takdir bisa berubah? Bisa atau tidak? Bisa dan tidak. Nah, ini bingung kita. Bapak bingung, saya bingung juga. Bisa dan tidak. Kenapa? Ini dia. Di Lauhil Mahfuz, dengar Lauhil Mahfuz, itu pengetahuan Allah yang hanya Allah yang tahu. Sesuatu yang telah terjadi, yang Allah ketahui di Lauhil Mahfuz tersebut tidak pernah berubah. Karena apa? Karena hanya Allah yang tahu. Malaikat Jibril pun tidak tahu. Yang berubah itu apa? Dalam catatan malaikat. Makanya Rasulullah mengatakan la yaruddul qadar illa du'a. Tidak akan ada yang mampu mengubah takdir tersebut kecuali doa. Yang dirubah itu bukan di Lauhil Mahfuz. Yang dirubah itu di mana? Di dalam catatan malaikat. Misalkan seseorang ketika itu dia keselamatannya bermasalah. Tapi karena dia sering berdoa kepada Allah, keselamatannya tidak bermasalah. Ketika itu rezekinya seperti ini. Tapi dia berusaha berdoa kepada Allah, ikhtiarnya dia kuatkan, akan berubah rezekinya. Umurnya ketika itu seperti ini. Karena dia saling menyambung tali silaturahim, maka umurnya imma itu Allah tambahkan keberkahan dan nominalnya sama. Atau sebagian para ulama melihat makna pertambahan umur itu adalah pertambahan secara hakiki.
Itu semua dalam catatan malaikat. Sedangkan dalam catatan Allah atau Lauhil Mahfuz tidak pernah berubah. Kenapa tidak pernah berubah? Karena kalau seandainya berubah orang akan mengira bahwasanya Allah itu pelin-pelan. Ya, Allah tidak pernah pelin-pelan. Kita jelaskan tadi apa? Pengetahuan Allah itu tidak terikat oleh waktu. Gak berlaku bagi Allah waktu. Makanya kita kalau mengkaji tentang ini tuh kita melihat kita punya Tuhan, kita punya Allah itu yang sangat amat keren sekali. Allah mengetahui segalanya, bukan Allah paksa. Makanya di dalam surah An-Nahl ayat 71 Allah katakan wallahu faddalakum ala ba'din fir rizqi. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizqi. Dan Allah lah yang menjadikan sebagian kalian itu terhadap rezekinya itu tingkatnya tinggi. Dan ada sebagian orang itu yang rezekinya rendah atau Allah persempit. Itu semua kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Itu semua kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Rezeki itu tidak akan salah alamat. Setelah kita jelaskan dalam surah Al-Hud ayat 6. Tidak ada satupun binatang melata pun di bumi melainkan Allah yang memberikan rezekinya. Dan dia mengetahui tempat tinggal dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata yaitu Lauhil Mahfuz. Pada surah Al-Isra ayat 30 Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdiru. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki dan menyempitkannya. Allah yang melapangkan, Allah yang menyempitkan. Kita berhak enggak marah kepada Allah ketika kita disempitkan rezekinya oleh Allah? Enggak berhak. Kenapa enggak berhak? Kita ini milik Allah. Bahasanya, kita kan sering mendengar kita ini hamba Allah. Itu terlalu lembut. Bahasa kasarnya, kita ini adalah hamba sahayanya Allah. Hamba sahaya dulu, ya di zaman dulu, kalau dia menginginkan untuk pergi ke kanan, sedangkan tuannya perintahkan ke kiri, dia nggak boleh ke kanan. Anda harus ke kiri. Karena hamba sahaya dulu seperti barang, tidak memiliki kehendak. Kita ini hambanya Allah subhanahu wa ta'ala, maksudnya Allah yang memiliki tubuh kita. Ketika Allah sudah memiliki tubuh kita, peraturan semuanya itu dari Allah. Misalkan kita ingin memakan sesuatu, sesuatu ini diharamkan Allah, tapi kita pengen. Kita sangat pengen, tapi Allah nggak ngasih. Yang harus dilakukan apa? Tidak boleh kita makan. Kenapa? Tubuh kita bukan milik Allah. Kalau tubuh kita bukan milik Allah, segala peraturannya dari yang punya. Siapa yang punya? Allah. Sementara kita yang numpang ini harus mengikuti segala peraturan yang telah dijelaskan oleh yang punya tubuh tersebut. Nah, Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika melihat ayat Al-Isra ayat 30, beliau mengatakan, di dalam ayat tersebut, ya ketika Allah menjelaskan ini, Allah katakan ini. Sesungguhnya Tuhanmu yang melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki dan menyempitkan bagi siapa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha mengetahui kebutuhan hamba-hambanya, lagi maha melihat. Ibnu Katsir ketika melihat ayat tersebut, beliau dengan lantang mengatakan, ikhbarun. Di dalam ayat tersebut merupakan informasi dan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala, annahu ta'ala huwar razzaq, bahwasanya yang memiliki hak untuk memberikan rezeki itu siapa? Allah. Al-qabidu, Allah yang berhak menyempitkan rezeki seseorang. Al-basitu, yang meluaskan rezeki seseorang. Al-mutasarrifu fi khalqihi bima yasha, dan Allah lah yang mengatur segala urusan hambanya
atas kemauan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengatur Allah. Allah mau menjadikan rezeki seseorang ini luas, Allah luaskan. Ketika Allah ingin menjadikan rezeki seseorang ini bermasalah, Allah kasih masalah. Ketika seseorang ini Allah ingin jadikan dia orang yang sakit, Allah kasih dia. Ketika seseorang ini Allah jadikan menjadi orang yang sehat, Allah jadikan. Semua al-mutasarrifu fi khalqi, yang berhak mengatur segala urusan terhadap hambanya. Fayughni may yasha, kata Ibnu Katsir. Allah lah yang berhak menjadikan seseorang itu kaya. Wa yufqiru may yasha, menjadikan seseorang itu miskin. Bima lahu fi dzalik hikmah. Ada hikmahnya. Pertanyaannya, apakah Allah memiliki kewajiban memberitahu kepada kita hikmah tertentu dari apa yang Allah lakukan kepada kita? Misalkan seseorang dari mulai lahir sampai wafat sakit. Allah kan yang melakukan itu. Apakah Allah memiliki kewajiban menjelaskan kepada kita, memberitahu kepada kita hikmahnya seperti ini? Tidak. Allah ingin memberitahu kepada kita, saya yang memiliki kekuasaan untuk melakukan apapun. Mau saya jadikan dia sakit, hikmahnya nanti kita bicarakan. Ketika seseorang berada di hadapan Allah. Tidak akan pernah ada yang sia-sia ketika semua berhubungan dengan Allah. Makanya Allah katakan di sini, Allah tutup ayat pada surah Al-Isra itu, innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Allah itu terhadap hamba-hambanya, dan apa yang dilakukan oleh Allah terhadap hamba-hambanya yang paling tahu dan yang maha melihat. Bahasa mudahnya, jangan sok tahu kalian. Allah yang lebih tahu. Kalian tahu itu terbatas. Pengetahuan kalian terikat oleh waktu. Sementara saya, apapun yang akan kalian lakukan, saya tahu. Allah ingin menunjukkan kehebatannya. Dari situ, segala sesuatu yang Allah lakukan itu, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, li ajli riayatil masalih. Karena kemaslahatan yang hanya Allah yang tahu, dan terkadang Allah itu membisikkan kepada seseorang terhadap hikmah dan kemaslahatan yang ia lakukan kepada hambanya. Pertanyaan selanjutnya, apakah Allah mampu mengabulkan seluruh permintaan kita? Mampu nggak? Tapi kenapa permintaan kita nggak dikabulkan? Kan gitu. Dan ternyata ada satu hadis qudsi yang pernah disampaikan oleh Allah. Hadis qudsi itu kan tahu, hadis yang biasa itu dari Nabi, lafaz dan maknanya dari Nabi. Kalau hadis qudsi, lafaznya dari Nabi, maknanya dari Allah. Kalau Al-Quran, lafaznya dari Allah, maknanya dari Allah. Ini hadis qudsi. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadisnya sahih. Dengan lantang ketika itu Allah mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum, kalau seandainya seluruh kalian, wa insakum wa jinnakum, dari kalangan jin dan manusia, dari mulai yang pertama sekali tercipta sampai yang terakhir kali diciptakan, qamu fi sa'idin wahidin, berdiri pada tempat yang sama, fasa'aluni, dan semuanya memohon permintaan kepadaku apapun itu. Dikumpulkan sama Allah, seluruh makhluk Allah. Kemudian Allah perintahkan kepada para makhluk itu minta apapun. Kira-kira kalau Bapak dikasih minta ketika itu minta apa, Pak? Bapak. Kira-kira kalau bebas diminta apa? Kira-kira minta apa? Contohnya? Terserah, mau dunia mau akhirat. Hah? Surga. Oke. Siapa lagi? Bapak. Jangan minta dilahirkan di Israel lagi. Dia anak apa tuh? Minta apa? Surga juga.
kebahagiaan dunia, bahagia dunia akhirat. Itu kata Allah di dalam hadis ini ketika semua makhluknya meminta apapun itu. Ya. Fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatah kata Allah. Dan aku mengabulkan seluruh permintaan hambaku tanpa terkecuali. Baik dari kalangan jin dan manusia. Kata Allah apa? Ma naqasa dzalika mimma indi. Ketika aku sudah mengabulkan seluruh permintaan hambaku, kekayaanku itu tidak akan berkurang. Illa kata Allah kecuali kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra. Kecuali seperti jarum yang dimasukkan ke dalam lautan, jarum tersebut diangkat, yang menempel atau air yang menempel di jarum itu diumpamakan dari harta Allah ketika Allah sudah mengabulkan seluruh permintaan hambanya. Sedangkan lautan yang tidak bertepi itu kekayaan Allah. Kita ambil satu titik dari lautan, kira-kira lautan itu berkurang nggak? Di situ Allah tegaskan kepada kita, Allah itu mampu mengabulkan seluruh permintaan kita. Kenapa Allah tidak mengabulkan? Ada hikmah di situ. Allah yang paling tahu. Allah yang paling tahu. Makanya di sini ada orang menganggap bahwasanya menganggap banyak harta itu sama dengan banyak rezeki. Padahal tadi kita jelaskan bahwasanya rezeki itu tidak hanya materi. Kita sangka bahwa tubuh yang sehat itu rezeki enggak? Rezeki. Hati yang tenang, rezeki enggak? Rezeki. Kita dimudahkan oleh Allah untuk beribadah, rezeki. Kita diberikan oleh Allah ilmu dan amal, rezeki. Kita diberikan taufik dan kemudahan di dalam beramal, rezeki. Waktu yang berkah, rezeki. Keluarga yang harmonis, rezeki. Rezeki tersebut bukan banyak rezeki tersebut yang terkadang orang tertujunya hanya satu bagian saja, yaitu materi. Ketika dia memohon sama Allah, Allah tidak berikan materi kepadanya, tapi Allah berikan ketenangan kepadanya. Ketika dia memohon rezeki kepada Allah, dalam pandangan dia itu adalah harta, Allah tidak memberikan materi kepada dia, tapi anaknya Allah berhasilkan. Allah mudahkan gerak anaknya, Allah mudahkan keluarganya, Allah berikan kesehatannya, Allah hindarkan dari mara bahaya. Itu semua rezeki. Dan ketika Rasulullah dan juga para sahabat pernah mengingatkan perkataan yang bagus sekali, mungkin Bapak Ibu semua pernah melihatnya, pernah mendengarnya, yang mana hadis ini atau riwayat ini oleh Imam Hakim dan beliau mengatakan ini hadis sanadnya itu sahih. Apa dikatakan oleh Rasulullah? Innallaha yu'tid dunya man yuhib wa man la yuhib. Sesungguhnya Allah itu akan memberikan dunia dan segala fasilitasnya kepada siapa yang Allah cintai dan juga kepada siapa yang Allah tidak cintai. Ada orang Allah cintai dia, Allah berikan hartanya banyak. Ada juga orang Allah tidak suka sama dia, tapi Allah berikan dia banyak harta. Ada enggak itu? Ada. Berarti harta itu bukan barometer menandakan seseorang tersebut dicintai oleh Allah. Tapi Rasulullah mengatakan wala yu'til imana illa man yuhib. Akan tetapi tentang iman, Allah itu tidak akan memberikan kepada seseorang yang tidak Allah cintai. Iman hanya akan Allah berikan kepada yang Allah cintai. Ada enggak orang yang hartanya banyak imannya kuat? Ada. Ada. Tapi yang menjadi tolak ukurnya bukan di hartanya, imannya. Makanya di sini Rasulullah dengan tegas mengatakan innallaha idza ahabba 'abdan da'a Jibril. Allah itu ketika, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadisnya sahih. Ketika itu Rasulullah mengatakan Allah itu kalau sudah cinta kepada seseorang, yang pertama sekali dilakukan Allah itu da'a Jibril. Allah memanggil Jibril. Jibril sini dulu. Faqala, kemudian Allah akan berfirman kepada Jibril, inni uhibbu fulanan. Wahai Jibril, aku sedang atau telah mencintai seseorang, fulan,
Tugasmu cintai dia. Jibril ketika yang berfirman itu adalah Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan Jibril? Sam'an wa ta'atan. Dia akan melakukan apapun yang Allah perintahkan. Dia akan mencintai seseorang yang Allah cintai itu. Tapi ternyata Jibril bukan hanya berhenti di situ saja. Dia kumpulkan penduduk langit, kemudian dia sampaikan kepada penduduk langit. Apa dikatakan oleh Jibril? Innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbu. Wahai para penduduk langit semua, sesungguhnya Allah telah mencintai si fulan. Misalkan namanya Afrizal TW bin Tantowi. Amin lah. Nggak senang kali. Amin. Afrizal TW bin Tantowi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencintai si fulan. Tugas kalian cintailah dia sebagaimana Allah mencintainya. Kemudian kata Rasulullah, "Tsumma yud'u lahu al-qabulu fil ard." Ketika penduduk langit mencintainya, Allah akan memasukkan ke hati para penduduk bumi untuk mencintai si fulan itu. Tapi maknanya bukan seluruh penduduk bumi. Tapi orang-orang yang hatinya bersihlah yang akan mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah. Dan biasanya itu terjadi setelah wafat seseorang itu. Karena tidak mungkin ada manusia yang seluruh manusia itu suka sama dia. Ya kan? Nabi Muhammad ada nggak yang benci? Ada, banyak. Orang Yahudi, orang-orang yang benci kepada Nabi itu banyak. Jangankan Nabi, Allah pun ada yang benci nggak? Ada. Siapa? Orang ateis. Yang tidak percaya Tuhan. Mereka menganggap Tuhan itu tidak ada. Bayangkan gimana sedihnya Allah. Dia berikan kepada mereka rezeki, tapi dianggap nggak ada. Benci mereka sama Allah. Nabi Muhammad yang sesempurna itu saja ada yang gak suka. Allah saja ada yang gak suka. Tiba-tiba kita pengen seluruh manusia itu suka sama kita. Kata Imam Syafi'i apa? Ghayatun nasi syai'un la tudrak. Itu semua adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai. Adalah tujuan yang tidak pernah tercapai. Makanya di sini dikatakan Rasulullah adalah orang yang sudah dicintai oleh Allah, dicintai oleh Jibril, dan dicintai oleh para penduduk langit, mereka itu akan dicintai oleh para penduduk bumi adalah orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Biasanya itu terjadi setelah wafatnya seseorang. Imam Syafi'i misalkan, harumnya nama beliau itu bukan saja ketika beliau masih hidup. Ketika beliau masih hidup banyak yang tidak suka kepada Imam Syafi'i. Bahkan ada yang mengatakan, mengarang-arang hadis terhadap Imam Syafi'i, mereka mengatakan nanti akan datang seseorang yang bernama Muhammad bin Idris. Dia lebih berbahaya daripada iblis. Bayangkan. Sekelas Imam Syafi'i. Tapi setelah beliau wafat, namanya lebih harum lagi. Apa yang kita pelajari tentang mazhab Imam Syafi'i, kita dapat pahala, beliau dapat pahala juga. Maksud diterima atau dicintai itu adalah dicintai oleh orang-orang yang hatinya bersih. Dan biasanya terjadi setelah wafatnya. Begitu juga ketika Allah sudah benci kepada seseorang. Allah juga manggil Jibril. Ketika Allah sudah manggil Jibril, ketika Allah sudah membenci seseorang, maka Allah mengatakan, wahai Jibril, saya murka kepada seseorang. Disebutkan namanya. Tugasmu murkai dan benci dia. Marah ketika itu Jibril karena ada yang buat Allah itu tidak suka. Ketika sudah diperintahkan oleh Allah, Jibril membenci seseorang tersebut dan dia mengumumkan kepada penduduk langit. Sesungguhnya Allah telah benci kepada si fulan, tugas kalian benci dia. Ketika sudah seperti itu, kata Rasulullah, "Tsumma tud'u lahul baghdha'u fil ard." Ketika Allah sudah benci, Jibril sudah benci, penduduk langit sudah benci, maka Allah akan memasukkan ke dalam hati orang-orang beriman untuk membenci seseorang itu. Nah, begitulah Allah kalau sudah mencintai atau membenci. Kalau sudah Allah membenci itu, kehidupannya itu tidak akan pernah tenang. Nah. Baik. Kemudian masih tentang hadis yang kita bahas tadi.
Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah pernah mengatakan, yaqulu ibnu Adamah. Biasanya manusia atau anak cucu Adam itu selalu mengatakan mali mali. Ini hartaku, ini telah kukumpulkan, telah kuhitung, di sana ada hartaku, di sini ada hartaku. Biasanya seperti itu kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahallaka ya ibna Adam min malik. Wahai anak cucu Adam, jangan terlalu menghitung-hitung hartamu. Tidakkah engkau tahu apa yang sebenarnya engkau miliki itu hanya 3? 1, kata Rasulullah, apa yang kamu miliki kemudian kamu makan, lalu itu akan habis. Itulah hartamu. Jadi kita punya, misalkan saya punya uang 100 miliar. Amin. 100 miliar. Kemudian dari 100 miliar itu, dalam seminggu saya menghabiskan 100 juta yang saya konsumsi. Di antara 100 miliar itu yang menjadi atau yang sudah terbukti menjadi milik saya 100 juta. Apa yang saya? Yang kedua kata Nabi, aulabista fa'ablaita. Apa yang kamu pakai kemudian usang. Dari 100 miliar tadi, dalam seminggu saya beli misalkan pakaian, kemudian saya pakai sampai pakaian tersebut usang, itulah yang milik saya. Dan yang ketiga kata Nabi, au tasaddaqta fa amdaita. Apa yang kau sedekahkan, kemudian itulah yang kau jadikan sebagai abadi. Berarti ada 3 kan? Dari harta kita yang banyak itu, yang kita makan itulah yang sudah fix menjadi milik kita. Yang kita pakai misalkan mobil, rumah dan lain sebagainya sampai usang, itulah yang milik kita. Dan yang ketiga kata Nabi, yang kita sedekahkan dan itulah yang telah kita abadikan. Kalau kita lihat corong ini harta kita, total harta kita. Kemudian ada corong-corong yang memang bukan milik kita. Contoh apa? Pajak gitu. Ketika masuk kan mau nggak mau, sudah terpotong, itu bukan milik kita. Oke. Kemudian milik orang lain. Terkadang di dalam harta kita memiliki hutang. Iya kan? Bukan milik kita. Yang milik kita adalah yang kita konsumsi. Yang kita pakai dan yang kita sedekahkan. Kemudian ada yang bertanya ke saya, Ustadz, kalau Ustadz bilang yang kita abadikan itu hanyalah sesuatu yang kita sedekahkan, bukankah mobil yang saya gunakan itu ketika saya pakai untuk beribadah kepada Allah, bukankah itu menghasilkan pahala? Benar gak? Atau AC yang ada di rumah saya, kan ada 2 pilihan. Pertama, AC tersebut saya pakai, yang kedua AC tersebut saya sedekahkan. Kalau AC yang saya pakai keluarga saya nyaman, Ustadz, bukankah saya mendapatkan pahala? Atau AC tersebut saya sedekahkan, saya juga dapat pahala. Benar nggak? Benar. Tapi hitung-hitungannya di situ. Saya sudah menyiapkan. Ini perumpamaan gambar 1 ini ketika kita memakai sendiri. Yang kanan ketika kita menyedekahkannya. Sama-sama dapat pahala. Ketika AC tersebut kita dipakai sendiri, manfaat terbatas, selesai kita dapat pahala. Yang akan merasakan manfaat adalah keluarga kita. Tapi AC yang sudah kita sedekahkan, ketika kita menyedekahkannya, pahala dasarnya itu langsung dapat. Kemudian akan berlanjut siapa yang akan menggunakannya. Misalkan AC yang mana ini? Yang paling kencang yang mana ini? Oh, kipas angin. Yang paling kencang mana nih? Ini. Oh, ini ya. Misalkan kita anggap inilah kipas angin yang paling kencang. Kita merasa nyaman di sini, orang yang menyedekahkan ini, itu akan tetap mendapat pahala. Sampai ini berhenti fungsinya. Jadi orang ketika memberikan sedekah itu, langsung pahala awal dapat. Misal kita mengangkakan saja ya, kita permisalan saja. Ketika orang memberikan kipas angin ini, langsung dia dapat 100.000 pahala. Ketika ini difungsikan, orang mendapatkan
banyak manfaat, bonusnya itu ngalir terus. Sampai dia berhenti, tidak digunakan lagi. Tapi pahalanya sudah banyak. Sama seperti yang kita wakafkan ini, itu kalau selama masih digunakan dia akan tetap mengalir. Oke? Ustadz, kalau misalkan sudah tidak digunakan lagi berarti pahalanya akan tetap. Tapi sudah dijumlahkan. Sudah dijumlahkan. Makanya orang ketika memberi itu di awal sudah dapat, bonusnya itu tergantung yang menggunakan. Tergantung yang menggunakan. Maka AC di sini kalau kita lihat keluarga kita mendapat manfaat tapi manfaatnya terbatas. Tapi ketika yang kita sedekahkan, yang kita wakafkan tersebut fungsinya untuk orang banyak, bonusnya ngalir terus. Makanya disebut dengan sodakotun jariyatun. Sedekah yang terus mengalir. Nah, maksudnya di sini bukan berarti kalau kita punya satu-satunya AC di rumah, langsung setelah ini, kayaknya kita nggak usah pakai AC. Kemudian kita berikan, bukan seperti itu, tapi ada pilihan. Apa maksudnya? Bukan maksudnya kita berusaha untuk mencari apa nih amalan yang kalau kita lakukan pahalanya bukan saja kita saja yang menikmati. Meskipun kita lagi tidur, pahalanya ngalir untuk kita. Sama juga Al-Quran, mushaf yang kita berikan. Kalau kita baca sendiri dapat pahala. Tapi ketika kita menutup mushaf itu kita tidur, kita nggak dapat pahala. Tapi ketika mushaf itu kita bagikan, kita tidur, kemudian ada orang yang terbangun dan membaca Al-Quran, dia dapat pahala, kita juga dapat pahala. Itu yang seperti itu. Yang terakhir, nah, ada yang akan mempermasalahkan atau bahkan menjadikan aliran rezeki kita itu tersendat. Ini Pak, kalau misalkan di bawah ini aliran rezeki, aliran air. Ibarat itu aliran rezeki kita. Lancar kalau tidak ada bendungan. Tapi kalau misalkan di aliran air itu ternyata ada bendungan, maka aliran air itu akan bermasalah, tersendat. Dan aliran air ini disebut dengan bendungan dosa. Makanya yang akan menjadikan aliran rezeki kita bermasalah itu adalah dosa tadi. Karena Rasulullah pernah bilang, Rasulullah mengatakan apa? Wa innar rajula la yuhramur rizqa bidzanbil ladzi yusibu. Seseorang itu terhadap rezekinya akan dihalangi untuk mendapatkan rezekinya disebabkan oleh dosa yang dia lakukan. Semakin besar dosanya, semakin besar bendungannya. Menyebabkan apa? Aliran rezekinya bermasalah. Maka kita memerlukan alat untuk menghancurkan bendungan dosa itu yang disebut dengan istighfar atau taubat kepada Allah. Ketika kita beristighfar, kita bertaubat kepada Allah dan taubat yang nasuha, itulah yang akan menghancurkan bendungan dosa atau penghalang rezeki kita. Kalau sudah dihancurkan, rezekinya lancar lagi. Tapi ingat, rezeki itu tidak hanya terbatas kepada materi. Nah, jadi ini yang Rasulullah jelaskan kepada kita. Wallahu ta'ala alam bishawab. Mungkin ada yang bertanya, kami persilahkan. Waalaikumsalam. Surat Toha. Ayat berapa itu? Tentang? Innani anallah. Iya. Oke. Kalau kita bertanya Allah itu seperti apa, kita menggambarkan bentuk Allah itu sesuatu pertanyaan yang tidak diperbolehkan. Karena Allah itu berbeda dengan makhluk. Ya. Karena Allah sendiri mengatakan di dalam Al-Quran, apa itu ayatnya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Laisa kamitslihi syai'un. Tidak akan ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun terkadang tidak perlu untuk bertanya tentang bagaimana Allah, tapi cukup dengan melihat bagaimana Allah mengatur seluruh kehidupan ini menandakan bahwasanya Allah itu memiliki kehebatan yang tidak ada tandingannya. Terkadang ada pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Contoh, Ahmad masuk rumah sakit. Kemudian Ahmad melahirkan seorang bayi. Pertanyaannya, bayinya perempuan atau laki-laki? Ahmad masuk rumah sakit dan dia ya, bukan istrinya. Dan dia melahirkan seorang bayi. Pertanyaannya, bayinya laki-laki atau perempuan? Enggak perlu dijawab. Pertanyaannya saja sudah salah. Makanya ketika ada orang yang ingin membuktikan makanya itu ada di antara Bani Israel dulu yang mereka ketika Allah sudah berikan nikmat kepada mereka. Kurang apa lagi Allah memberikan nikmat kepada Bani Israel, tapi mereka meminta, wahai Musa, perlihatkan Tuhanmu secara nyata dengan mata kepala kami bisa melihatnya. Kalau sudah kami lihat dengan mata kepala, niscaya kami akan percaya. Arinallaha jahratan dalam surah Al-Baqarah. Perlihatkan kepada kami Tuhan secara bentuk dan lain sebagainya. Kalau kami melihat, tenang Musa, kami percaya. Padahal Allah Subhanahu wa taala ingin membuktikan kepada mereka bahwasanya untuk membuktikan keberadaan Allah itu tidak perlu langsung Allah berada di hadapan mereka. Melihatnya bagaimana? Imam Abu Hanifah pernah menjawab, orang yang tidak percaya dengan keberadaan Allah dan kekuasaan Allah, mereka biasanya itu apa? Melihat bahwasanya alam ini terjadi dengan sendiri. Ya kan? Kemudian Imam Abu Hanifah mengatakan, coba kita lihat, ada kapal yang berangkat dari kota A menuju kota B. Kemudian kapal tersebut menurunkan muatannya, kemudian memasukkan muatan yang lain, kemudian kapal tersebut berangkat ke kota C. Kemudian menurunkan, dia berangkat kota B lagi, B, C lagi, C ke A. Dengan segala hal yang terjadi. Kemudian ada yang mengatakan, kalau saya mengatakan kapal itu bergerak dengan sendirinya dan tidak ada yang menggerakkan, kalian percaya enggak? Para yang mendebat Imam Abu Hanifah mengatakan tidak mungkin kapal itu bergerak sendiri. Pasti ada yang menggerakkan. Begitulah alam semesta ini. Kapal saja yang simpel seperti itu, kita tidak akan pernah mengatakan tidak ada yang menggerakkan. Konon lagi alam semesta ini yang ruwet ini, tidak mungkin tidak ada yang menggerakkan. HP saja, paling canggih sekarang HP apa? iPhone 17 misalkan, Pro Max. Kemudian kita katakan HP ini terjadi dengan sendirinya. Ini bukan Pro Max ya, tiba-tiba nanti Ustaz ini udah punya Pro Max aja. Tiba-tiba misalkan HP ini terjadi dengan sendirinya, kita percaya nggak? Nggak percaya. HP yang simpel saja, kita tidak percaya ada dengan sendirinya. Konon lagi alam semesta. Ustaz, nanti bagaimana kita bertemu dengan Allah? Nanti ketika kita di surga, fi jannatil firdaus. Di dalam surga firdaus. Maka ketika harus secara materi itu, secara pertanyaannya sudah salah. Kita pun tidak akan pernah bisa nanti, akan saya temui Allah, saya minta kepada Allah request agar Allah berkenan untuk ada di hadapan si fulan. Udah salah itu. Jadi lebih kurang seperti itu. Menambahkan jawaban saya nih. Oh iya. Oke. Oh iya, ruwet.
Hmm. Hmm. Itu biasa kalau tidak ada di dalam ayat Al-Quran itu Israiliyat. Artinya penjelasan-penjelasan seperti itu adalah penjelasan yang tidak didasarkan oleh yang detail seperti itu. Nah, maka penjelasan-penjelasan tentang cerita Bani Israel dan lain sebagainya, seolah-olah Allah mengatakan seperti itu adalah yang Israiliyat, penjelasan yang apa ya, yang terkait dengan mereka. Maka ini apa ya, permintaan-permintaan seperti itu, permintaan dari Bani Israel sebenarnya bukan menginginkan jawaban. Ingin, bahasanya ngenyek, artinya mencibir. Kalau seandainya pun berhasil permintaan mereka atau request mereka itu diadakan, mereka itu akan mencari pertanyaan lain. Tujuan mereka bukan untuk mencari jawabannya. Tujuan mereka sama seperti Yahudi ketika datang kepada Nabi. Tujuannya ingin melemahkan Nabi Muhammad. Itu tujuannya. Sebagus apapun jawaban kita itu tidak akan pernah menjadikan mereka terpuaskan. Namanya Bani Israel ya. Bani Israel itu saking cerdasnya itu licik. Pertanyaan-pertanyaan mereka out of the box ya, yang menjadikan mereka itu bertanya bagaimana Allah. Bahkan ketika mereka meminta kepada Nabi Musa, wahai Musa, ini kan makanan biasa kan kita masak. Turunkan kepada kami jamuan dari langit. Langsung Allah turunkan. Tapi tetap mereka nanya lagi. Nah, maka itu yang apa? Dipisahkan gitu. Ya, yang lain ada? Ya, silakan Pak. Ah. Oke. Iya. Mhm. 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 Iya, iya. 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 Mhm. 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 Oke, baik. Bagus ya, pertanyaan ada dua. Pertamanya di Pak Haji yang senama dengan saya. Yang satu, apakah rezeki yang tidak halal kita bilang itu disebut dengan rezeki, dia mencuri itu rezeki. Sebagian ulama mengatakan itu masuk dalam kategori rezeki, sebagian ulama. Itu rezeki, tapi rezeki yang tidak baik. Tapi mayoritas ulama menganggap itu bukan rezeki. Kenapa? Dalilnya adalah ketika Nabi memerintahkan kepada kita fa'ajmilut tolab. Maka ketika Allah sudah menentukan rezeki seseorang, tugas kita adalah menjemput rezeki tersebut sebaik mungkin. Yaitu dengan cara yang halal. Ketika seseorang mengambil hartanya secara tidak halal, mencuri, sebenarnya kalau dia bergerak dalam yang halal itu, ya, sebenarnya dia akan dapat seperti itu. Tapi dia buru-buru mengambil hartanya secara tidak halal. Jadi dia apa ya? Buru-buru ya, masuk dalam kategori rakus, mengambil yang bukan haknya. Sementara kalau seandainya dia tidak mengambil pun, dia akan mendapat yang sama. Tapi makna rezeki yang Rasulullah katakan yang sama itu bukan secara materi. Sehatnya, tenangnya, itu masuk dalam kategori rezeki. Ketika dia, misalkan gini, dia mencuri uang 2 miliar. Oke, ketika dia mencuri uang 2 miliar, sebenarnya ketika dia tidak mencuri pun, kalau ditotalkan dari kesehatannya dan lain sebagainya, dia akan tetap mendapat 2 miliar. Gitu. Tapi dia tidak mau mengambil itu, dia mengambil dengan cara yang tidak halal, maka kesehatannya pun dikurangkan di situ. Yang seharusnya dia dapatkan tadi. Artinya sebagian ulama menganggap itu masih rezeki, tapi mayoritas ulama menganggap itu bukan rezeki. Karena dia terlalu buru-buru terhadap rezeki yang sebenarnya bukan haknya yang haram tadi.
Itu satu. Pertanyaan yang kedua, kalau Allah sudah membenci atau kalau Allah sudah mencintai, apakah itu akan berakhir sampai kehidupan akhirnya? Nabi menjawab, akan ada orang-orang yang posisi dirinya dengan surga itu satu jengkal saja. Dia akan sebenarnya tinggal wafat saja, sebenarnya masuk surga. Tapi karena dia melakukan hal-hal yang Allah murkai, maka dia masuk neraka. Kemudian kata Nabi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, akan ada orang-orang yang jarak dirinya dengan surga dengan neraka itu sejengkal. Tapi karena dia melakukan sesuatu, dia bertaubat kepada Allah sehingga dia tidak masuk neraka tapi masuk surga. Tapi kata Imam Nawawi, yang kedua itu lebih banyak daripada yang pertama. Banyak orang melakukan kesalahan, preman misalkan, kemudian dia bertaubat, dialah yang paling taat. Wafat husnul khotimah. Ternyata ini yang banyak kata Imam Nawawi. Berarti tidak menjadi hasil akhir ketika Allah sudah misalkan membenci atau mencintai seseorang, maka dia akan sampai akhir. Kenapa? Karena kan kita pernah menjelaskan ada hadis Nabi, doa seseorang muslim kepada saudaranya, yang mana saudaranya itu tidak mengetahui, itu yang paling mustajab. Karena apa? Karena itu diaminkan oleh malaikat. Ketika ada orang melakukan kesalahan, kemudian ada saudaranya yang paling ikhlas mendoakan, ya Allah berikan dia hidayah, ya Allah. Doa itu nantilah yang akan menjadikan seseorang itu mendapatkan hidayah. Karena doa. Maka tidak menutup kemungkinan seseorang tersebut ketika sudah dibenci, kemudian sudah dicintai itu sampai akhirnya seperti itu, tidak. Nah, jadi jawabannya pun sudah dijawab oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi selama dia dibenci oleh Allah itu hidupnya nggak akan tenang. Tapi seseorang ketika sudah dicintai oleh Allah hidupnya akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu Ta'ala a'lam bishawab. Baik, sudah syuruk ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan apa yang kita ilmui pada pagi hari ini menjadikan pemahaman kita semakin bertambah dan Allah mudahkan kita untuk mengamalkan segala apa yang kita ilmui dan Allah berikan keberkahan setiap waktu yang ada di hadapan kita. Allahumma amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna na'udzubika min 'ulumin la tanfa' wa min qulubin la takhsha' wa min nufusin la tashba'. ومن دعوة لا يستجاب لها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته